Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adi Putri dengan NIM 230, 203, 201, 202, 204 dari kelas Agribisnis A kelompok 3 praktikum budidaya ternak unggas dengan asisten Kariza. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang acara 2 yaitu tentang anatomi ternak unggas. Oke, untuk yang pertama yaitu organ eksterior pada ayam yang terdiri dari kepala, cengger, paruh, ada cuping, ada leher, ada punggung, ada sayap, ada dada, ada ekor, ada paha, ada betis, ada ceker, dan ada taji. Untuk organ pelindungan tubuh pada unggas itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar yang buruk. Nah, untuk organnya sendiri yang pertama ada kulit. Nah, kulit di sini berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh temperatur lingkungan serta melindungi tubuh terhadap masuknya mikroorganisme secara langsung
ke dalam tubuh, lalu sebagai respirator untuk menerima pengaruh rangsangan dari luar. Nah, yang kedua itu ada bulu. Bulu di sini hampir menutupi seluruh bagian tubuh ayam dan berfungsi sebagai isolator dan melindungi tubuh dari luka serta infeksi. Lalu sebagai sarana untuk terbang, sebagai reseptor dari luar, dan sebagai perhiasan untuk memikat lawan jenis. Nah, yang ketiga itu ada kepala. Kepala di sini berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam yang lunak seperti mata dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah proses pernafasan pada ayam. Yang pertama itu dimulai dari udara masuk melalui lubang hidung. Nah, yang kemudian akan lanjut ke dalam laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing dan sebagai jalan masuk udara selama inspirasi. Lalu yaitu ada bronchia yang berbentuk dari cincin-cincin tulang rawan yang akan berpangkal pada sring. Nah, selanjutnya ini ada sring, yaitu merupakan percabangan pangkal trakea yang bila bergetar akan menghasilkan suara pada ayam. Nah, selanjutnya adalah bronkus, yaitu merupakan cabang dari trakea yang akan terhubung pada paru-paru, di mana paru-paru ini berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, lalu ada kantung udara yang berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Untuk organ pencernaan pada unggas itu dimulai dari makanan masuk melalui mulut. Nah, di mulut ini makanan akan didorong ke dalam esofagus, di mana esofagus atau kerongkongan ini adalah tabung berotot yang dilalui makanan untuk ke proses pencernaan yang berikutnya, yaitu ke tembolok. Nah, di dalam tembolok ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan sementara. Setelah dari tembolok, makanan akan diteruskan ke dalam proventriculus, di mana dalam proventriculus ini akan terjadi pencernaan secara enzimatis yang akan mengubah makanan sehingga lebih mudah dicerna. Setelah dari proventriculus, makanan akan lanjut ke ampela, di mana dalam ampela ini terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu makanan akan digiling sehingga makanan berukuran lebih halus lagi. Setelah dari ampela, makanan akan diteruskan ke dalam usus kecil yang berukuran sepanjang ini, di mana di usus kecil ini akan menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili yang ada di dinding ususnya. Nah, di usus kecil ini ada enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah usus buntu, nah atau lebih dikenal dengan sekum. Di dalam usus buntu ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Lalu selanjutnya adalah usus besar, yaitu berfungsi untuk merombak sisa-sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses, dan kemudian feses tersebut akan dikeluarkan melalui kloaka. Untuk organ reproduksi pada ayam jantan, yaitu terdiri dari sepasang testis yang berfungsi untuk tempat menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Lalu ada epididymis yang berbentuk putih kecil, dan ada vas deferens, yaitu berupa saluran yang menempel pada badan ayam yang berfungsi untuk tempat saluran spermatozoa sebelum diejakulasikan. Lalu vas deferens ini akan bermuara pada kloaka. Selanjutnya adalah sistem ekskresi pada unggas yang berfungsi untuk memelihara keseimbangan elektrolit dan air. Nah, untuk sistem ekskresi pada unggas ini, yang pertama itu ada ginjal sebagai tempat menghasilkan urin melalui proses filtrasi dan reabsorpsi yang kemudian akan dikeluarkan melalui ureter ke kloaka. Nah, yang kedua itu ada kulit. Nah, kulit ini pada unggas tidak memungkinkan menjadi sistem ekskresi utama karena unggas tidak memiliki kelenjar kulit, namun memiliki kelenjar minyak yang berfungsi untuk meminyaki bulu-bulunya. Nah, yang ketiga itu ada paru-paru. Nah, paru-paru ini pada unggas selain berfungsi sebagai organ pernapasan, juga berfungsi sebagai organ ekskresi, yaitu sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit yang bisa terjadi pada ayam. Nah, untuk yang pertama itu ada penyakit kolera. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri Vibrio yang bisa menyebar melalui air minum yang tidak bersih. Nah, ayam yang terkena penyakit ini tuh bisa ditandai dengan penurunan nafsu makan, peningkatan suhu tubuh, badan menjadi lesu, jengger menjadi biru, hingga pernafasan yang terganggu. Nah, untuk mengendalikan penyakit ini bisa dengan memisahkan ayam yang sakit dari kandang dan menyemprot kandang dengan disinfektan untuk mencegah penularan terhadap ayam yang sehat
lalu bisa memberikan larutan khusus agar ayam tidak kekurangan cairan. Nah, untuk yang kedua ini ada penyakit koksidiosis, yaitu parasit yang menular melalui lingkungan, makanan, ataupun minuman yang tercemar. Nah, ayam yang terkena penyakit ini itu biasanya badannya menjadi lesu, terus selalu memejamkan mata, dan diare disertai dengan darah. Nah, untuk mencegah penyakit ini bisa dengan memberikan obat antioksida kepada ayam dengan tetap memperhatikan kondisi ayam. Nah, untuk selanjutnya ini ada penyakit gumboro yang disebabkan oleh virus dan biasanya menyebar melalui kotoran ayam. Nah, ayam yang terkena penyakit ini itu biasanya mengalami badan lesu, sayap yang menggantung, hingga diare. Nah, untuk mencegah penyakit ini bisa diberikan obat suntik dengan dosis kecil atau obat anti radang yang biasa digunakan oleh manusia. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.